Sobat Katolik Rock, tahu nggak sih kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia ada yang spesial loh. Bagaimana? Penasaran kan? Di sini Katolik Rock akan membagi dalam 2 poin penting. Oke, sekarang mari kita mulai pembahasannya. Pertama, kita patut berbangga hati karena kunjungan Paus Fransiskus merupakan lawatan beliau pertama kali sebagai pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia di kawasan Asia Pasifik. Sebagai negara pertama yang didatangi Paus Fransiskus dalam kunjungan apostolik di Asia Pasifik, Indonesia turut berbangga dan bersyukur karena peristiwa ini tidak hanya menjadi momentum sejarah bagi Indonesia, khususnya umat Katolik, tetapi juga kerinduan untuk bertemu Gembala Agung, pemimpin umat Katolik sedunia. Pada kesempatan ini, Katolik Rock akan menyampaikan beberapa fokus utama Bapak Paus dalam tugasnya sebagai pemimpin Gereja Katolik dunia. Laudato Si. Paus Fransiskus memiliki keprihatinan dan perhatian yang amat besar soal kelestarian di planet ini. Ia mengeluarkan ensiklik Laudato Si pada tanggal 18 Juni 2015. Laudato Si memiliki arti, "Terpujilah Engkau, Tuhanku." Ini adalah kata-kata Santo Fransiskus Assisi yang namanya digunakan Paus sebagai nama kepausannya. Kata-kata Santo Fransiskus Assisi ini mengingatkan kita bahwa alam semesta, rumah kita bersama ini, bagaikan ibu pertiwi yang menopang dan mengasuh kita. Planet ini menumbuhkan tanaman, buah-buahan yang jadi sumber makanan bagi kita dan juga sumber kehidupan bagi hewan di darat, di air, dan di udara. Planet ini melahirkan bunga warna-warni, rumput hijau, similir angin, hangatnya mentari, dan kicau burung yang bernyanyi. Melalui alam, Tuhan telah berbicara dan memberi kita selayang pandang tentang keindahan dan kebaikannya yang tanpa batas. Paus Fransiskus mengingatkan kaum muda untuk berani melakukan perubahan gaya hidup. Mereka adalah agen perubahan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kaum muda diingatkan akan penyakit dewasa ini yang disebut dengan konsumerisme, yaitu gaya hidup untuk mengkonsumsi hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Mereka yang terperangkap dalam pola ini biasanya adalah orang-orang yang belum menemukan jati dirinya. Ada kekosongan batin yang coba dipenuhi dengan gaya hidup konsumtif. Kekosongan identitas ini kerap menjadi sumber kecemasan. Mari kita jadikan zaman ini dikenang dalam sejarah sebagai momen kebangkitan rasa hormat yang baru terhadap kehidupan. Komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan. Peningkatan perjuangan demi keadilan dan perdamaian, serta perayaan kehidupan yang penuh sukacita, kata Paus Fransiskus. Ketika kita berhasil melampaui individualisme, gaya hidup alternatif yang lebih berkelanjutan bisa benar-benar terwujud, dan perubahan besar dalam masyarakat menjadi mungkin. Pada akhirnya, keberhasilan dan kemajuan masyarakat tidak hanya diukur dari kemajuan material yang seringkali menjadi obsesi kaum konsumeris. Tolak ukur sejati keberhasilan adalah kualitas hidup yang dicapai melalui keseimbangan antara kehidupan ekologis, sosial budaya, dan ekonomi. Gaya hidup yang ideal bukan lagi tentang produksi dan konsumsi berlebihan, melainkan apa yang disebut
Arne Naes sebagai simple in means but rich in ends, serta berfokus pada being more, bukan having more. Sobat Katolik Rock, dan yang spesial selanjutnya adalah yang kedua. Kunjungan beliau ini menjadi simbol toleransi antar umat beragama karena beliau tidak hanya mengunjungi gereja Katolik saja, tetapi juga Masjid Istiqlal. Tidak di situ saja, tetapi beliau menjadi orang pertama yang menyusuri terowongan silaturahmi yang sudah selesai dibuat. Kunjungan Paus Fransiskus ini dapat memperkuat hubungan gereja Katolik dan bangsa Indonesia, terutama memperkuat pesan toleransi, persatuan, dan perdamaian dunia. Dalam agendanya, Paus Fransiskus akan mendatangi beberapa lokasi yang syarat dengan pesan perdamaian, persatuan, dan toleransi umat beragama. Bapak Suci akan mengunjungi situs penting yang nyaris hilang loh. Ada yang tahu apa itu? Geraha Pemuda. Tahukah kalian sebelum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai latar belakang suku dan agama sempat berkumpul di gedung KJB? Sehari sebelum tercetusnya Ikrar Sumpah Pemuda, Kongres Pemuda II digelar di gedung KJB, Katholieke Jongenlingen Bonn. Maaf kalau ada salah dalam pengucapan ya. Yang dalam bahasa Indonesia disebut juga Gedung Perhimpunan Sosial Katolik pada Sabtu 27 Oktober 1928. Tempat ini dipilih atas inisiatif Johannes Leimena dari Jong Ambon yang mengakomodir banyaknya peserta rapat yang hadir pada Kongres Pemuda II. Kongres Pemuda II ini membahas pentingnya Kongres Pemuda, sejarah organisasi pemuda, pendidikan, dan pentingnya persatuan untuk kebangsaan. Kongres Pemuda II dilanjutkan pada hari berikutnya di gedung Osjava, yang sekarang namanya menjadi Jalan Medan Merdeka Utara 14, dan ditutup dengan pembacaan Ikrar Sumpah Pemuda di Gedung Keramat 106 milik Sie Kok Leong. Terima kasih Pak Leong. Nah, seperti judul di atas, sekarang Gedung Katholieke Jongenlingen Bonn dikenal dengan nama Geraha Pemuda. Sobat Katolik Rock, sepertinya tidak elok kalau kita membahas Geraha Pemuda, tapi tidak membahas di mana Geraha Pemuda berada. Oke, kita lanjut ya. Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga. Sejarah perkembangan umat Katolik di Hindia Belanda adalah sejarah yang kelam. Sebelum tahun 1808, tidak ada kebebasan beragama di wilayah jajahan Belanda ini. Umat Katolik tidak boleh merayakan ibadat, apalagi mendirikan gereja. Saat Belanda kalah dari Prancis, kebebasan beragama berlaku di Hindia Belanda. Saat itu, dua pastor Jacobus Nelson PR dan Pastor Lambertus Prinsen PR, diutus ke Batavia dan sebuah gereja Protestan kecil di daerah Senen diberikan kepada mereka. Namun, gereja ini dianggap tidak layak sebagai pusat keagamaan. Hingga pada tahun 1828, sebagian tanah bekas kediaman wakil gubernur Hindia Belanda dijual murah kepada umat dan menjadi lokasi berdirinya katedral sekarang ini. Gereja pertama yang dibangun di tanah ini ambruk pada tahun 1891. Kemudian dibangun ulang dengan langgam neogotik. Pembangunannya dimulai oleh Pastor Antonius Jigmans S.Y. yang merupakan ahli arsitektur gerejani dan dilanjutkan oleh Insinyur Marius J. Hulswit. Yang akhirnya gereja diresmikan oleh Monsinyur Edmundus Sibrandus Luypen S.Y. pada tahun 1901.
Nama yang diberikan adalah De Klerk van onze Lieve Vrouwe ten Hemelopneming. Cukup susah ya diucapkan bahasa penjajah yang satu ini. Atau yang dalam bahasa Indonesia disebut Gereja Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dan saat diresmikan, katedral adalah bangunan paling tinggi di Batavia loh. Wow! Ada yang menarik juga loh. Hayo, apa itu? Yap, Museum Katedral Jakarta. Museum Katedral. Sebelum bertempat di lokasi yang baru, Museum Katedral berada di balkon Gereja Katedral Jakarta. Museum ini diinisiasi oleh Pastor R. Kuris SJ dan diresmikan oleh Monsinyur Julius Dharma Atmaja pada tanggal 28 April 1991. Dalam museum yang baru, pengunjung dapat memperoleh informasi tentang sejarah perkembangan gereja Katolik di Indonesia, termasuk masa gereja bawah tanah. Koleksi museum termasuk benda-benda yang pernah dipakai oleh pastor, biarawan, dan biarawati sejak zaman Belanda, mitra dan tongkat gembala Paus Paulus ke-6, piala dan kausula Paus Yohanes Paulus ke-1, juga benda-benda suci seperti relikwi, para santo, dan santa. Oke, sampai di sini masih seru kan? Karena ini yang paling penting. Ada yang tahu? Yuk kita lanjut. Terowongan silaturahmi. Gereja Katedral bertetangga dengan Masjid Istiqlal. Kedua tempat ibadah ini dipisahkan oleh jalan katedral. Pada masa pandemi COVID-19, saat semua kegiatan di kedua tempat ibadah ini berhenti, dibangunlah terowongan silaturahmi, yaitu terowongan bawah tanah yang melintasi bawah jalan katedral dan menghubungkan dua kompleks rumah ibadah yang besar ini. Terowongan silaturahmi Istiqlal Katedral yang digagas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ini merupakan jembatan keluarga besar manusia Indonesia yang satu. Terowongan ini adalah simbol persatuan Indonesia. Bukan sekedar menghubungkan lalu lintas orang dari Istiqlal ke katedral atau sebaliknya. Lebih dari itu, terowongan ini menghubungkan keluarga besar manusia yang tinggal dalam rumah bersama, yaitu rumah Indonesia, dan hidup dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika. Terowongan silaturahmi merupakan ikon pembelajaran tentang toleransi beragama dan keterbukaan dialog antar agama. Saat ini, terowongan silaturahmi masih dalam tahap penyelesaian, termasuk pemasangan karya seni berbentuk tangan yang berjabatan. Sobat Katolik Rock, siapa nih yang sudah tidak sabar menantikan peresmian terowongan ini? Kita doakan semoga pembangunan terowongan ini dapat selesai secepatnya ya, dan segera diresmikan untuk umum serta menjadi berkat bagi hubungan antar agama di Indonesia, dan menjadi cerminan bagi dunia bahwa Pancasila adalah contoh dasar negara yang baik bagi seluruh manusia. Amin. Oke, 2 poin penting dalam kunjungan Bapak Suci Paus Fransiskus sudah kami sampaikan. Kurang lebih kemana Bapak Suci akan berjalan juga sudah kami infokan. Kami dari Katolik Rock juga berterima kasih karena mendapatkan undangan dari Romo Deo, Romo Sulis, dan kabarbaik.id dalam acara Berkat Paus Menyinari Tempat ini. Sudah pasti ini juga menjadi berkat bagi Katolik Rock ke depannya. Salam sehat berlimpah berkat. Jumpa lagi di konten-konten kita lainnya ya. Tapi jangan hanya nonton ya. Like dan share video ini, diskusi di kolom komen agar kita menjadi warga negara yang kritis untuk kemajuan bangsa, dan subscribe channel kami
agar menjadi semangat menyebarkan hal-hal baik lainnya. See you on the next video and bye! Harusnya Tuhan berkati.